Kami dari Aliansi Profesi Advokat Maluku, saya selaku ketua sudah diminta keterangan oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya perihal alasan mengapa kami melaporkan saudara Ade Armando dan Permadi Arya ke Polda Metro Jaya pada tanggal 20 April 2026 kemarin. Kami menyampaikan beberapa alasan dan harapan setelah kami diminta keterangan. Alasan-alasan tersebut, yang pertama bahwa kami mengikuti perkembangan media sosial. Akhir-akhir ini ternyata terjadi polarisasi dan hiruk-pikuk, yang mana ruang publik sudah tercemar dengan sampah-sampah digital berupa informasi hoax, narasi sentimen negatif, manipulatif, dan provokatif antar sesama anak bangsa. Kami melihat bahwa hal ini disebabkan karena ceramah Bapak Yusuf Kalla yang berlangsung pada tanggal 3 Maret 2026 di Masjid Kampus UGM telah dipotong dan kemudian didistribusikan dan atau ditransmisikan melalui kanal YouTube Cokro TV yang notabene saudara Ade Armando sebagai narasumber utama. Kemudian akun Facebook pribadi Permadi Arya. Potongan video tersebut ternyata disertai dengan narasi penghasutan dan provokasi sehingga menimbulkan kegaduhan dan keonaran yang nyata di ruang publik. Narasi penghasutan dan provokasi itulah yang kemudian menjadi sumber kegaduhan karena memantik persepsi negatif dari kalangan umat agama tertentu untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan sehingga menghina harkat dan martabat Bapak Yusuf Kalla serta ikut menghina agama Islam, Al-Quran dan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Itu adalah poin pertama. Poin kedua, potongan video Bapak Yusuf Kalla ternyata kami berpandangan bahwa dikapitalisasi dan dipolitisasi menjadi bahan bakar propaganda yang amat berbahaya bagi sesama anak bangsa. Jadi poin yang kami tekankan adalah bukan hanya potongan video tersebut yang dipublikasikan menjadi gaduh sehingga makna substansinya tidak dipahami secara utuh. Bukan hanya itu, tetapi mereka menempelkan narasi-narasi penghasutan dan provokasi itu sehingga menjadi kegaduhan. Nah, alasan yang berikut adalah kami tentu berpandangan bahwa narasi penghasutan ini sangat berbahaya bagi kehidupan umat beragama di Indonesia dan kami khususnya di Maluku. Kami tidak ingin narasi provokasi dan penghasutan yang diproduksikan oleh saudara Ade Armando dan Permadi Arya itu kemudian mengingat memori kelam dan trauma kolektif kami orang Maluku yang pernah terseret dalam arus konflik komunal yang sangat deras kala itu. Kami juga tidak ingin narasi provokasi dan penghasutan tersebut kemudian dapat merusak ekosistem pluralisme, multikulturalisme, dan toleransi antar umat beragama yang ada di Ambon ataupun Maluku yang selama ini kami rawat dan lestarikan dengan baik. Yang ketiga, kami menyampaikan alasan normatif. Perlu diingat bahwa secara hukum, setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mendistribusikan dan atau mentransmisikan suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan terhadap individu dan masyarakat tertentu berdasarkan ras, etnis, golongan, kemudian warna kulit dan disabilitas, itu tindak pidana. Dan atau setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, kemudian merusak, menghilangkan, memindahkan, dan menyembunyikan suatu dokumen informasi elektronik milik orang lain maupun milik publik, itu bisa dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda 200 miliar. Hal ini sebagaimana diatur dan termaktub secara eksplisit dalam rumusan norma Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Junto Pasal 32 dan atau Pasal 243 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karena itu kami menilai bahwa
perbuatan yang dilakukan oleh saudara Ade Armando dan Permadi Arya yang menghasut masyarakat Indonesia melalui kanal YouTube Cokro TV dan Facebook pribadi Permadi Arya itu sudah dugaan tindak pidana penghasutan dan provokasi. Sehingga kami menegaskan ketika kami sudah diminta keterangan dan ketika penyidik menemukan bukti yang cukup atau bukti permulaan, segera harus melakukan penangkapan dan mereka diproses secara hukum. Ya, karena kami melihat bahwa kegaduhan yang terjadi di negara ini itu disebabkan oleh kedua orang tersebut, khususnya berkaitan dengan ceramah Bapak Yusuf Kalla. Kami juga perlu menegaskan bahwa kenapa mereka perlu diproses, karena ada tanggapan dan ragam komentar masyarakat Indonesia, ya, khususnya netizen Indonesia, melalui media sosial bahwa mereka meragukan laporan yang kami ajukan ini. Ini didasarkan pada beberapa alasan. Misalnya mereka menyatakan bahwa saudara Ade Armando pernah ditersangkakan dalam sebuah kasus. Tetapi proses hukum terhadap kasus tersebut hingga saat ini belum sampai ke meja hijau. Menjadi sebuah pertanyaan kritis publiknya demikian. Kemudian beredar sebuah foto, apakah foto itu benar atau palsu? Tetapi yang kita bisa lacak melalui media sosial, ada sebuah foto saudara Permadi Arya sedang makan dengan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Ini yang membuat publik khawatir bahwa jangan-jangan kasus ini tidak akan sampai di meja hijau. Karena mereka berpikir terkesan ada intervensi kekuasaan. Namun demikian, itu persepsi publik. Tapi kami dari Aliansi Profesi Advokat Maluku hakul yakin dan menaruh harapan besar di pundak Bapak Presiden dan Bapak Kapolri bahwa persoalan ini tidak mungkin diintervensi. Melainkan kami berharap ada atensi sehingga apa yang dilakukan oleh kedua orang ini segera diproses sesuai dengan jalur hukum berlaku sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 45 Pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan negara Indonesia negara hukum, yang mengandung pengertian bahwa hendaknya segala permasalahan yang ada harus diproses melalui jalur hukum berlaku. Kami tidak ingin bahwa siapapun di Republik ini yang melakukan dugaan tindak pidana harus diproses. Tidak boleh ada yang merasa kebal hukum. Kenapa? Karena ketentuan Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 itu menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal ini menegaskan bahwa setiap warga negara tidak boleh ada yang kebal hukum, semua sama di mata hukum. Yang kedua, bahwa setiap warga negara harus menjunjung tinggi hukum itu tanpa kecualinya. Jadi ketika hari ini kami sudah diminta keterangan, kami berharap penyidik bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku dan ketika menemukan bukti permulaan yang cukup, segera kami minta saudara Ade Armando dan Permadi Arya harus ditangkap dan ditahan. Namun sebaliknya, apabila bukti permulaan itu belum cukup, maka penyidik perlu memanggil untuk diperiksa dan diminta keterangan. Nah, karena kami melihat sejauh ini, misalnya saudara Permadi Arya sekarang ini sedang di Amerika. Nah, kami menduga kami menduga bahwa keberadaan yang bersangkutan di sana itu setelah mengetahui adanya laporan polisi terhadap yang bersangkutan. Nah, sehingga kami tetap optimis, tidak pesimis, bahwa kedua orang ini harus diproses. Dengan begitu, publik akan kembali percaya kepada aparat penegak hukum, terutama kepolisian yang selama ini diragukan dalam menangani persoalan kedua orang ini, khususnya kedua orang ini. Jadi kami hakul yakin bahwa masalah ini akan diproses dan mereka bisa akan segera ditahan. Nah, yang berikut perlu saya ingatkan bahwa berkaitan dengan ceramah Bapak Yusuf Kalla di Masjid Kampus UGM pada tanggal 3 Maret 2026 dengan sorotan tema Strategi Diplomasi Indonesia dalam Memitigasi Potensi Eskalasi Perang Regional Multipolar. Itu menunjukkan bahwa Bapak Yusuf Kalla pada saat berpidato atau berceramah itu dalam kapasitas sebagai seorang narasumber, diundang secara resmi, sedang memberikan siraman intelektual, mencerahkan para tamu undangan tentang konflik dan perdamaian. Disitulah beliau menjelaskan tentang sebuah realisme historis, sebuah fakta empiris tentang orang-orang yang ada di Ambon dan Poso kala itu berkonflik, menjadikan agama sebagai alat legitimasi kekerasan dan pembunuhan. Jadi pernyataan Pak JK itu adalah mengutip pandangan
pemahaman dangkal dan cara berpikir orang-orang yang dulu berkonflik seperti itu. Nah, untuk menyatakan bahwa pernyataan demikian apakah itu penistaan agama atau bukan, maka kami berpandangan bahwa pendekatan atau batu ujinya bukan melihat pada kitab suci, tetapi bertanya kepada para tokoh agama sebagai pelaku dan saksi sejarah yang memprakarsa perjanjian Maliun 1 dan 2. Pak JK tidak pada posisi melakukan pendekatan teologis untuk menafsirkan teks-teks dogmatik yang ada dalam Al-Quran dan Injil. Tetapi beliau melakukan pendekatan sosiologis, menjelaskan sebuah fakta sejarah yang sebenarnya terjadi saat itu. Jadi kalau beliau menjelaskan fakta sejarah, terus kemudian kita menyimpulkan bahwa itu adalah penistaan agama, itu sebuah kekeliruan yang amat berbahaya sebenarnya. Nah, karena kalau kita mencermati pernyataan Bapak Yusuf Kala itu sangat jelas. Misalnya beliau menyatakan bahwa kenapa agama menjadi alasan untuk orang berkonflik seperti di Ambon dan Poso. Karena kedua-duanya berpandangan dibunuh dan membunuh atau mematikan itu syahid. Kedua belah pihak berpandangan begitu sehingga susah untuk mencarikan solusinya. Nah, perlu dipahami bahwa ada kalimat para pihak. Jadi para pihak ini sebenarnya merujuk pada pemahaman orang-orang yang sekali lagi menjadikan agama sebagai alat legitimasi kekerasan dan pembunuhan. Jadi tidak sama sekali Pak JK menyatakan bahwa hal itu karena dibenarkan dalam ajaran agama Islam dan Kristen atau kitab suci masing-masing agama. Tidak demikian. Jadi pemahaman yang sangat keliru selama ini dipahami bahwa dinilai Pak JK itu keliru. Tidak. Justru yang keliru itu orang-orang yang mengutip pandangan Pak JK itu dan mengartikan lain selain daripada yang sebenarnya. Nah, jadi sekali lagi, kalau pendekatan Pak JK itu dalam ceramah adalah pendekatan sosiologis bukan pendekatan teologis, maka untuk menilai pernyataan itu benar atau tidak sebagai penistaan agama, kita bertanya kepada para tokoh agama. Ketika para tokoh agama menyatakan bahwa pernyataan Pak JK itu benar adanya, bahwa dahulu ya atau dulu di Ambon dan Poso orang-orang beragama itu punya pemahaman demikian. Maka dengan sendirinya pengakuan dari para tokoh agama itu sudah membantahkan narasi penistaan agama oleh para oportunis yang memahami berita itu tanpa melakukan validasi dan verifikasi, tapi menjustifikasi layaknya hakim jalanan. Langsung menyatakan Pak JK itu adalah melakukan penistaan agama. Ini berbahaya. Jadi sekali lagi yang kami perlu tegaskan adalah bukan hanya potongan video itu yang didistribusikan atau ditransmisikan oleh saudara Ade Armando dan Permadi Arya yang menimbulkan kegaduhan. Bukan hanya itu, tetapi narasi-narasi penghasutan dan provokasi yang mereka tempelkan pada potongan video itu menjadi satu kesatuan untuk menimbulkan kegaduhan dan keonaran di masyarakat. Nah, tadi juga kami sudah singgung bahwa ada banyak fakta dan data yang kami sajikan bahwa di banyak ragam komentar terutama di akun Cokro TV dan Permadi Arya itu masyarakat sudah saling menyerang dari sisi keyakinan. Nah, kami tidak ingin terjadi jurang pemisah sosial antar umat beragama di Indonesia dan khususnya kami di Maluku karena kami pernah dilanda dengan sebuah konflik komunal. Nah, itu yang kami ingatkan. Sehingga sekali lagi kami hakul yakin dengan kedua orang ini diproses dan segera ditahan, maka Indonesia insya Allah akan damai, aman, dan tentram. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.